Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian rahimakumullah, segala syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam, nikmat berupa kesehatan dan juga keamanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Sekarang kita masuk tentang bab selanjutnya, yaitu bab menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Kemudian di sini disebutkan oleh mu'allif, penulis, beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqahum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah SWT justru untuk mendustakannya. Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Artinya kalian membalas rizki yang diberikan Allah Ta'ala, justru kalian balas dengan apa? Mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di sini hubungannya? Beliau menyebutkan tentang ayat ini, bab menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Maka maksud dari ayat ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syukrakum taquluna mutirna binaui kadza wa kadza wa binajmi kadza wa kadza. Yakni kalian malah mewujudkan syukur kalian dengan mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan itu. Ini penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud ayat tadi, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah, membalas rezeki tadi itu justru dengan apa? Mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Mereka malah apa? Malah menisbatkan hujan itu, rezeki itu berupa hujan tadi itu dinisbatkan kepada apa? Oh, ini turun karena bintang ini dan bintang ini. Ini namanya apa? Mendustakan nikmat. Padahal rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Nah, mereka bersyukurnya bukan kepada Allah, tapi apa? Kepada bintang tadi. Ini hujan karena bintang ini dan bintang itu. Ini makanya beliau menyebutkan tentang ayat ini, surah Al-Waqi'ah ayat 82. Kemudian juga begitu juga ditafsirkan oleh para ulama, berdasarkan hadis dan riwayat di atas tadi, yaitu mereka mengatakan kalian malah mewujudkan syukur terhadap rizki dengan menisbatkan rizki tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepada bintang-bintang. Maka bismillah, hujan ini termasuk apa? Rizki. Rizki dari siapa?
dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari bintang-bintang ya, bukan karena bintang ini dan bintang itu. Ya, maka di antara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya mestinya syukurnya kepada siapa? Kepada Allah begitu. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan rukun syukur ada 3, sudah pernah kita jelaskan ya. Yaitu apa? Mensyukuri dengan hati. Ya, rukun syukur ada 3. Ya. Mensyukuri dengan hati, yaitu apa? Hati kita mengakui ya, bahwasanya apa? Nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya rezeki apapun yang kita terima dari Allah taala ini kita nisbatkan kepada siapa? Allah taala. Karena memang Allah apa? Yang memberikan rezeki, ya, rezeki kesehatan, ya, termasuk hujan dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita kufur nikmat. Yang memberi rezeki Allah taala, tapi malah kita apa? Menisbatkannya kepada selain Allah. Itu termasuk kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Ini saya kaya, sukses karena apa? Karena otak saya, Pak. Karena saya pintar, karena ilmu saya. Ya. Ini seperti perkataan siapa? Qarun, ya, tahu Qarun ya? Orang itu orang yang sangat kaya, hidup di zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini saking kayanya, Pak. Kunci gudangnya, ya, kuncinya apa? Bukan isi gudangnya ya. Kuncinya itu apa? Sampai nggak kuat Pak, dibawa oleh puluhan orang kuat itu udah kuat Pak. Gawa kuncinya doang betul kuat. Anda nih isi gudangnya. Ya. Kalau kunci kita Pak, ya. Misalnya dikelumpuke Pak, ya Pak Didi, kunci rumah, kunci garasi, kunci apa Pak Didi? Nek dikelumpuke kabeh. Nek digawe kan enteng ya. Nek itu perbandingan aja. Ame kunci toko iki kon toko sing ning kono. Ya jangan keluar kan ya, digawe enteng ya. Kan iki kono iki kuncine tok niku to, Pak. Digawe wong puluhan itu gak kuat nggih. Bisa bayangkan ya. Saking sugih ini. Saking banyaknya harta. Makanya ada istilah harta karun, gitu, harta korun itu, Pak. Nah, yang aneh itu ketika ditemukan harta di Indonesia, ya, kok dinisbatkan ke koron itu repot ceritanya. Padahal koron di sana gitu. Masa hartanya kenter tekan Indonesia kan tidak mungkin. Ya, ada orang menggali tanah, nemu emas. Wah, saya nemu harta karun Pak. Loh, itu harta karun ini piye ceritanya? Wong karun koron ning kono kayaknya. Itu bukan harta karun Pak. Ya, jadi ini ya. Nah, koron itu dalam Al-Quran sebutkan. Dia mengatakan apa? Ini semua adalah apa? Karena ilmu yang ada padaku, gitu kan? Sombong sekali dia. Jadi apa? Koron menisbatkan apa? Ini semuanya karena ilmu yang ada padaku. Ya, kalau bahasa kita ya, mergo aku pinter, ya. Jadi lupa dengan apa Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya, jangan sampai kalau kita misalnya Pak Didi, wah jenengan usahanya suksesnya pripun resepnya Pak. Ya ini karena saya kan sarjana ekonomi Pak. Ya, saya kan pintar dagang. Gitu Pak. Saya karena saya begini saya begitu. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ikut seminar itu. Ya karena saya ubud Pak. Saya itu begini gitu Pak. Saya terus menisbatkan kepada kita. Ya. Lupa kalau apa? Itu semua dari Allah taala. Ini mirip koron seperti ini. Sama dagang mau pintar, ayo sarjana ekonomi. Nah itu kan mirip koron tadi gitu. Ini semua adalah karena apa? Ilmu yang ada pada sarjana. Nah, itu. Maka mestinya kalau seperti itu apa? Hendaknya kita nisbatkan dulu kepada siapa? Allah. Jadi kalau bisa sukses pripun terus sampai Pak Didi. Semua ini karena apa? Atas pertolongan Allah. Allah dulu Pak kita nih. Kemudian selain itu Pak, saya juga Pak belajar, berusaha begini begitu. Nah itu Pak. Tapi Allah dulu jangan kita lupakan Allah dulu Pak. Ini semua adalah Pak rezeki dari Allah. Semua karena Allah Pak. Ya, kalau bukan karena Allah tidak bisa seperti ini saya. Nah begitu. Karena memang ini apa? Semua dari Allah Taala. Ya, baik. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ini beliau mengatakan tentang firman Allah tadi itu ya. Yakni karunia Allah berupa rezeki yang Dia berikan kepada kalian. Ya.
justru kalian balas dengan mendustakan dan kufur, atau mengingkari, mengkufuri. Kufur nikmat mengingkari ya. Kufur nikmat atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian justru mengatakan kami diberikan hujan ya dengan bintang ini dan bintang itu. Kalian sandarkan nikmat itu kepada selain pemberi dan pemiliknya. Pemilik dan pemberi nikmat hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi malah mereka sandarkan kepada siapa? Bintang-bintang tadi. Karena bintang ini, bintang itu. Tidakkah kalian bersyukur kepada Allah taala atas kebaikannya? Nah, gitu. Jadi maka sebab Allah lah yang menurunkan hujan kepada kalian, maka bersyukurlah kalian. Ya, supaya Allah Ta'ala menambahkan karunia-Nya kepada kalian. Ya, jadi rumusnya apa? La in syakartum la azidannakum. Ya, sungguh jika kalian apa? Bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah kan? Ya, niscaya akan aku tambah nikmatku atas kalian. Itu kaidah kan? Ya. Jadi kalau kita itu ingin nikmat kita ditambah, maka syukurilah nikmat itu kan? Ya, begitu. Bukan malah apa? Bukan malah kita mengkufuri nikmat tadi lah. Ngopo iki udan ame rinte-rinte itu dan piye enggak mensyukuri nikmat Pak. Itu nanti malah Allah Pak dikai ketiga sisan Pak. Disyukuri Pak, alhamdulillah udan rinte. Alhamdulillah. Ya rada sithik alhamdulillah. Lumayan bisa nelesi sawah. Semoga dia mensyukuri nikmat itu apa? Allah tambah nikmatnya begitu. Rumusnya begitu. Punya harta sedikit disyukuri Pak. Supaya Allah apa? Tambah Pak. Jangan malah apa? Sambat kayak ini. Bendina mau masakno sego sambel tok iki piye leh Bu? Ora bosen to piye? Lah sampean yang kayak duit belanja emang 10.000 Pak. 10.000 to apa Pak? Ya to sambel tok iki mah. Lah ya padha iki. Tidak mensyukuri ini nikmat Pak. Mestinya disyukuri Pak. Alhamdulillah. Ya, iso makan apa? Sego sambel itu nikmat apa mboten Pak Didi? Nikmat gitu, nikmat Pak. Itu kalau orang bersyukur itu nikmat Pak. Bisa makan nasi itu nikmat. Ya coba jenengan tinggal sing teng Palestina niku. Sing teng pengungsian niku Pak, sampai kelaparan. Ya, mangan suket, mangan kono teng Suriah coba. Ya, sampai kering meninggal Pak. Ya, urus karena tinggal tulang, meninggal karena kelaparan coba. Nah, kita masih bisa makan apa? Nasi sambal nikmat Pak, masyaallah luar biasa. Nah, itu kita syukuri Pak. Ya semoga dengan mensyukuri sedikit tadi apa? Allah tambah nikmatnya. Nah begitu kaidahnya. Ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, niscaya azab Allah sangat pedih. Jadi kalau kita kufuri nikmat itu, bisa jadi malah Allah Pak cabut nikmatnya. Nah, itu kaidah. Itu bisa kita tarik ke semua hal. Yang termasuk negeri kita ini. Yang negeri kita ini negeri yang aman, gitu Pak. Enggak ada perang, gitu. Mau pergi ke masjid juga aman Pak, enggak ada gitu. Taklim ya aman, masalah aman sentosa Pak, tenang. Adzan terdengar di mana-mana, gitu. Enggak ada yang larang Pak. Gitu. Kalau dulu kan zaman apa PKI, gitu. Kan musuh agama kan tuh, gitu. Enggak seneng kalau enggak ada PKI sekarang Pak, masalah. Ya, maksudnya yang terlihat ini kan aman kan kita kan ya. Enggak ada kayak dulu perang, enggak ada Pak. Zaman Londo, zaman Anda ada. Ini nikmat yang harus kita syukuri Pak. Supaya Allah tetap menjaga nikmat berupa nikmat keamanan itu nikmat yang sangat mahal. Ya. Coba lihat yang sedang perang itu Pak. Coba. Perang itu bukan nikmat Pak. Ya. Makanya pemimpin-pemimpin kami perbaiki keadaannya. Begitu Pak, ahli sunnah itu begitu. Bukan malah mencela sini mencela sana. Ini ya, ini apa? Tentang apa? Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ya, di antara faedahnya yang pertama dari ayat ini, hujan, ya dari ayat tadi itu ya, itu menunjukkan hujan termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan dari bintang-bintang tadi ya. Kemudian faedah yang kedua, ayat di atas ini membatalkan penisbatan turunnya hujan kepada bintang. Jadi ada orang menisbatkan turun hujan karena bintang ini bintang itu dibatalkan dengan ayat tadi lah. Ya, keliru salah. Nah, hujan itu apa? Turun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
menisbatkan turunnya hujan kepada bintang adalah suatu kedustaan dan kekufuran. Karena Allah mengatakan apa tadi? Justru itu apa? Mendustakannya. Justru kamu balas rezeki Allah tadi apa? Dengan mendustakan Allah. Sehingga kalau ada orang menisbatkan turunnya hujan karena bintang ini dan bintang itu merupakan apa? Kedustaan, ya, dan kekufuran nikmat. Kemudian yang keempat, menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala adalah kufur nikmat. Ya, ini merupakan apa? Kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, wajibnya bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai nikmatnya, ya, termasuk hujan, kesehatan. Ini kita syukuri, ya, jangan malah kufur nikmat tadi. Ya, masih bisa makan, ya, kita syukuri, alhamdulillah masih bisa makan. Kemudian yang keenam, wajibnya menisbatkan turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya hujan itu merupakan karunia dan kebaikannya. Ya, jadi hujan itu rizki, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disunahkan kalau hujan baca doa apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Itu penting, Pak. Ya. Karena terkadang hujan ini apa? Bisa jadi musibah gitu, Pak. Hujan kadang malah banjir gitu, malah longsor, jadi musibah. Maka doa ini penting, Pak. Kalau turun hujan, doa ini, Pak, supaya hujan yang turunnya apa? Hujan yang bermanfaat gitu, Pak. Bukan hujan yang apa? Membinasakan gitu, Pak. Ini penting ini, Pak, doa seperti ini. Ya, supaya apa? Tempat kita tidak terkena musibah karena apa? Hujan tadi. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.